Kalau negara Indonesia yang mayoritas Islam seharusnya mendukung dong kalau Nah, kita itu sebelum LGBT. Masalahnya orang-orang di Indonesia yang pernah gue bilang juga, orang-orang di Indonesia tuh yang pro LGBT tuh orang-orang gede, gak orang-orang punya power, orang-orang punya. Karena gue rasa orang-orang itu udah banyak kan yang di sisi sebelah sana. Gue rasa harus ada penyeimbangnya aja lah di sebelah sini gitu. Terus setelah itu berdampak akhirnya ke karir stand up lu masih tetap berani ngomong kayak gitu? Berani-berani aja. Kalau nge-gym dia sama LGBT juga kayaknya gak sehat. Bener. Sehat sih jasmaninya, cuman ada yang gak sehat ya pasti. Bener kok. Nge-gym bisa punya peluang jadi korbannya kayak Rian Jombang. Hai, kembali lagi di The Authority bersama gue Mega Salsabila. Hari ini gue sedang bersama macan kompetisi di stand up comedy. Dia adalah seorang juara Suci 8 dan musuh SJW. Selamat datang Bang Popon Kero. Halo Mega. Main ke kontennya Mega nih. Apa kabar Bang Pon? Alhamdulillah baik. Bang Pon, lu tuh, gue bukan peres ya, lu tuh sangat mengidolakan lu tau di stand up comedy. Lebay lu. Bahkan gue kompetisi yang lalu gue kan pernah masuk ke Suca 4 tuh. Betul. Gue tuh pengennya kombutnya malu mulu kalau disuruh cari mentor. Karena menurut gue lu tuh paling enak untuk nyari-nyari jalan gitu Bang. Oh ya. Tapi emang kalau masalah kombut mah juga cocok-cocokan sih gak ya. Maksudnya emang tipikal mainnya mirip atau enggak. Kadang-kadang kan juga kalau misalnya bukaan jalannya gua begini, sedangkan komiknya nggak cocok, ya nggak masuk juga. Iya, mungkin karena kita sama-sama storytelling. Betul. Jadi gue lebih cocok nyamannya komputannya malu. Iya. Tapi gue pengen nanya satu hal nih Bang. Apa? Kenapa sih lu sebelum SJW? Kenapa ya? Kalau kata gue mah, karena mereka kadang-kadang suka ngerasa paling bener aja gitu gak? Gue mikirnya. Terus kalau nggak sepaham sama dia atau nggak sepemikiran sama dia, udah dianggap salah, udah dianggap tolol gitu-gitu. Gue yang ya santai aja kali, orang mah bebas kali, beda pemikiran, beda ini. Apalagi mereka labelnya tuh kalau yang SJW itu bilangnya kan mereka adalah golongan open minded gitu, padahal mereka nggak open mind sama pemikiran yang Orang beda sama lain dia. Iya gitu. Gue mana sih gitu, mana yang open mind, mana yang close minded gitu, nggak jelas. Itu sebabnya lu sering ribut di Twitter ya sama mereka? Iya, awalnya gitu. Begitu kan kadang-kadang mereka bawa pemikiran-pemikiran baru aja yang menurut gue tuh emang makanya pemikiran-pemikiran lama aja sih, yang istilahnya orang tua gue, guru-guru gue ngajarin gitu, ya begini gitu. Itu kan pemikiran-pemikiran baru, gue pikir kayaknya kehadiran pemikiran baru tuh lebih kayak tujuannya bukan pengen lebih bener, emang pengen ngenakin satu dua pihak aja kayak. Contohnya apa sih Bang yang lu pernah ribut-ribut di Twitter? Paling rame mah kali sama feminis lah gitu. Lu nge-tweet apa emang? Kalau yang gua nge-tweet tuh waktu itu pernah rame, gua bilang feminis sekumpulan cewek malas dan ribet. Ya wajar sih Dasarnya adalah karena kan waktu itu ada yang diributin, kelompok feminis yang ngeributin ada seorang istri yang bikin bekal buat suaminya. Oh iya, tahu-tahu gue berita itu. Ini adalah patriarki lah, kata gue, bininya pengen bikin buat bekal suaminya sendiri dan bisa jadi juga kagak dipaksa sama suaminya, emang bininya yang pengen. Kenapa dibilang ini adalah budaya patriarki dan segala macamnya? Kalau emang kelompok feminis kagak mau, males masak, ya udah jangan gangguin yang demen masak gitu maksud gue. Iya, bisa jadi dia hobi aja masak. Iya. Terus pengen biar ngirit suaminya bisa makan enak masakan dia, dibikin lah bekal gitu. Kocak orang makanya. Tapi gue juga sebagai perempuan juga aneh Bang. Kenapa? Kok bisa sih orang marahin orang yang bikin bekal ya? Aneh kan? Gue nggak tahu nih posisi lu di mana gak. Lu kan juga seorang ibu, seorang single mother juga. Lu bahkan lu nyari nafkah juga. Secara gambaran sih harusnya lu di kelompok feminis tuh, yang mandiri, yang kerja menghasilkan, istilahnya kasar itu kayak kagak butuh laki-laki kayak gitu-gitu. Tapi kadang-kadang orang emang diantara mereka ribut-ribut sendiri. Karena ada yang cewek bilang cewek tuh harus mandiri, punya pekerjaan tetap, jangan cuma jadi ibu rumah tangga. Akhirnya diserang juga tuh sama cewek-cewek yang ibu rumah tangga. Lo kata jadi ibu rumah tangga gampang, lu aja cobain gitu-gitu. Kayak ya ini mereka
maunya mau yang mana sih ribut sendiri antara cewek sama cewek gitu. Iya, padahal tujuannya kan menyamakan kesetaraan sama cowok. Kenapa jadi ributnya sama cewek ya? Betul, kata emang harusnya mah yang bener ya udah jangan dipaksain ke satu hal aja gitu ya, maksudnya ya bebasin aja. Cewek mau mutusin mau kerja ya boleh, cewek mau mutusin jadi ibu rumah tangga ya boleh gitu. Iya, Jangan menurut disalah-salahin. gua malah feminis itu bisa setara dalam hal apapun gitu. Jadi Iya. kita berhak menentukan hidup kita, Betul. nggak diatur sama orang, nggak harus sama suami. Jadi kalau kita pengen bikinin bekal dan itu pilihan kita, ya sebenarnya nggak salah juga kan. Iya makanya agak jelas tuh Iya, orang-orang itu yang lu sebelin gitu-gitu. Iya sebenarnya sekelompok yang istilahnya berlebihan aja. Kalau yang misalnya yang diperjuanginnya bener ya soal apalah misalnya hak cuti hamil perempuan di kantor gitu-gitu ya itu mah gue setuju-setuju aja gitu, nggak masalah. Tapi kalau udah kayak yang marah-marahin istri bikin bekal, ada lagi apa Ibu rumah waktu itu ya? tangga dimarahin. Iya gitu-gitu dah. Oh gitu-gitu. Aneh juga ya. Itu mungkin udah golongan feminis liberal bang. Nah, apa kalau dari kelompoknya mereka bilangnya itu apa? Feminazi. Yang Apa tuh berlebihannya tuh dibilangnya feminazi. Jadi feminis yang kenazi-nazian, nazinya Hitler gitu kan. Nazi kan berlebihan, Nazi kan apa kejam, keras gitu. Nah, dia feminis yang garis keras gitu, feminazi. Nah, gua kan nonton tuh yang show lu yang Open Minded. Nah, di situ tuh kan lu bilang gara-gara lu ribut-ribut sama feminis ini ada beberapa kerjaan yang akhirnya batal gitu. Iya, iya. Itu berpengaruh banget, Bang. Iya, nyatanya yang gua alamin gitu. Waktu habis ribut-ribut itu ada kerjaan yang kontraknya kagak lanjut gitu. Dan gak cuma yang itu, dampaknya kan waktu itu ributnya sama SJW feminis, sama yang ini juga apa LGBT, itu juga bikin gua manggung gak jadi, di cancel gitu-gitu lah. Lah, LGBT seharusnya kalau negara Indonesia yang mayoritas Islam seharusnya mendukung dong kalau Nah, kita itu sebelah sama LGBT. Masalahnya orang-orang di Indonesia yang pernah gue bilang juga, orang-orang di Indonesia tuh yang pro LGBT tuh orang-orang gede, gak orang-orang punya power, orang-orang punya pemegang keputusan gitu-gitu lah. Jadinya mereka yang punya kontrol gitu. Yang mayoritasnya tadi tuh yang nggak pro LGBT bukan siapa-siapa, orang-orang biasa aja, pekerja biasa, jabatannya pegawai biasa, bukan bos gitu-gitu. Ya udah nggak ada power gitu. Tapi emang lu suka ya bang ngomong-ngomongin tentang kayak LGBT, SJW dan segala macam. Iya, ya gue memilih untuk, karena gue rasa orang-orang itu udah banyak kan yang di sisi sebelah sana. Gue rasa harus ada penyeimbangnya aja lah di sebelah sini gitu. Terus setelah itu berdampak akhirnya ke karir stand up lu masih tetap berani ngomong kayak gitu? Berani-berani aja karena gue mikir istilahnya kalau rezeki mah udah ada yang ngatur. Mau kata dia tutup-tutup, mau kata dia cancel-cancel, kalau emang itu haknya gue dari Allah ya bakal ke gue juga gitu. Kagak bakal bisa dialangin sama dia istilahnya. Iya gue ngutip kutipan stand up lu, nggak apa-apa dibenci kaum LGBT, yang penting lu direspekin sama Nabi Lut. Lucu banget. Iya gitu istilahnya mah. Tapi emang udah merajalela bang LGBT ya. Iya, zaman-zaman sekarang udah makin parah. Dia udah berani menampakkan diri ya di Betul. sosial media, di kalangan umum. Iya, dan yang ngeri-ngerinya lagi kan sekarang ini apa doktrin ke anak-anaknya itu tuh yang bahaya tuh. Maksudnya? Sekarang yang kayak belum lama ada di sekolah internasional, ada di toiletnya ada toilet gender netral gitu-gitu. Jadi kayak doktrin ke anak kecil tuh udah kayak dibilang ini ada yang begini dan ini nggak apa-apa loh. Itu kan bahaya juga tuh, dari kecil udah dididik begitu. Oh udah gitu. dinormalisasi. Betul. Jadi itu toilet boleh yang transgender gitu maksudnya? Iya, jadi ada cowok, cewek sama gender netral gitu. Orang-orang gender netral kan kelompoknya mereka juga tuh yang dibilang gua nggak identify sebagai laki-laki atau perempuan ya, gue manusia aja gitu. Kayak orang bingung aja sih sebenarnya. Bingung lu mau kemana nih? Iya. Toilet cuma ada 2 nih. Dibikin lagi toilet gender netral. Iya, gitu. soalnya dari dulu kan cuma ada Adam sama Hawa ya. Nah. Kagak ada yang netral nih, ada Iya. cewek sama cowok doang gitu. Kocak banget orang-orang ya sekarang.
Bener. Masa kan kalau kita kan sebagai orang tua yang kita takutin sih ke anak-anak kita di masa depannya gimana gitu. Lu punya anak laki? Punya. Iya kan ngeri, punya anak laki, punya anak cewek juga ngeri. Zaman sekarang pergaulannya, maksudnya apalagi zaman sekarang pergaulannya tuh udah kayak di circle-nya mereka. Kalau misalnya ada yang begitu dan dianggap keren, dianggap ini, kalau nggak ngikutin gitu, ntar nggak ditemenin, apa itu kan tuh ngeri tuh gitu-gitu tuh. Dijauhin, Iya. dianggap beda. Itu. Berarti solusi lu buat anak lu gimana, Bang? Nah itu harus kita jagain aja tuh pergaulannya harus diperhatiin bener-bener tuh. Karena emang soalnya tapi kan kita nggak bisa ngikutin terus kan, makanya gue pikir harus ada yang ngelawan nih di secara sosialnya nih biar mereka nggak terlalu enak-enak banget lah gitu, biar nggak terlalu nongol-nongol banget. Gue paham kalau orang bilang dosa urusan masing-masing, ya bener dosa urusan masing-masing, ya lu dosa aja tapi jangan terlalu nongol-nongol di orang-orang lah gitu, jangan dipamer-pamerin kemana-mana gitu, apalagi jangan minta dinormalisasiin gitu. Kayak orang minum kan itu dosa kan orang di agama Islam. Tapi dia nggak pernah bilang kalau minum itu halal. Minum itu boleh kagak dia tahu nih ngelakuin dosa, dia ngelakuin dosa aja. Nah, kalau LGBT kan dia kagak ngerasa itu dosa, dia bilang itu boleh, itu adalah haknya dia, itu halal gitu-gitulah. Hak orientasi Betul, seksual. kalau dia bilang terlahir begitu, gitu-gitu. Itu yang kocak buat gue. Tapi menurut lu ada gak sih emang orang yang terlahir begitu? Harusnya sih kayaknya nggak ada. Itu semua mah gua rasa ya berdasarkan apa namanya lingkungan aja, faktor lingkungan tadi tuh, pergaulan atau tumbuh di keluarga yang seperti apa. Cuma kan mereka denial aja, bilangnya kan bukan karena itu gitu. Kan banyak juga faktornya, misalnya yang kayak anak laki-laki sendiri sedangkan saudaranya semua perempuan, akhirnya jadi kayak ngikutin perempuan gara-gara kakak-kakaknya begitu, ada juga begitu. Tapi ntar dia bilang dikasih contoh lain lagi nih, ada kok yang keluarganya laki semua tetap begitu. Ya emang kagak bakal bisa dibenturin banget gitu, tapi kita tahu ada satu contoh yang begini, bisa jadi ini kemungkinan kayak gitu kan. Gue 7 bersaudara, cewek semua, cuman 1 cowok. Cowoknya Tapi cowok aman. banget. Iya itu tuh, makanya di satu kasus ada yang begitu, satu kasus ada yang begitu. Bentar dibilang berarti ini nggak valid. Ya nggak bisa dibilang nggak valid juga gitu, orang ini ada gitu kejadiannya. Tapi malah gue bang yang lebih ke cowok. Gue lebih kalau cewek kan feminin, kalau cowok kan maskulin. Nah, Betul. kata emak gue dulu waktu ini kan udah banyak cewek nih, Betul. cowok nggak ada lagi. Gue kan anak terakhir. Nah bapak gue berharap anak ini cowok. Oke, itu ada juga yang begitu Iya, tuh. pas gue lahir cewek. Nah terus gue tomboy bang jadinya. Nah gue nggak ngerti tuh kenapa gue maskulin. Itu benar-benar bisa jadi karena emang dari orang tua, harapan orang tuanya kayak laki-laki, jadi mungkin dia secara nggak sadar cara didiknya kayak laki-laki, jadi lu terbentuk kayak Maskulin gitu. Mungkin. Gue dulu kecil diajak main layangan, diajak mancing, jadi gue terbentuk jadi cewek yang maskulin. Bener-bener mungkin kayak gitu, makanya kalau dibilang terlahir mah enggak juga kayaknya. Iya, tapi gue tetap bisa memposisikan diri kalau gue Tuh, cewek. kalau balik lagi asal lu mau pasti bisa-bisa aja kan. Iya. Mereka aja yang nggak mau. Mereka emang maunya begitu. Iya sebenarnya pilihan hidup Pilihan, ya, bukan karena betul. terlahir sih ya. Nah itu kalau ngomongin pilihan, ya balik lagi, lu milih kayak gitu ya silakan, tapi jangan dipaksa orang lain menghalalkan pilihan lu gitu. Jangan dipikir pilihan gue nih bener, pilihan gue tuh nggak salah gitu ya. Jadi jangan dipaksa begitu orang-orang kalau kata gue mah. Kecuali lu hidup bukan di Indo ya. Iya benar. Kalau di luar negeri kan udah kayak nggak apa-apa. Betul, udah apa legal kayak gitu. Kalau di Indo kan nggak sebegitunya. Betul. Jadi kita boleh lah berpendapat tentang mereka gitu. Betul. Justru malah aneh kalau lu melarang kita untuk berpendapat tentang lu gitu. Benar. Iya keren lu Bang Popon. Keren ya gak? Soalnya kan itu maksudnya jalan yang lu pilih kan juga akan disebelin sama orang banyak. Banyak yang sebel. Iya jadi
ketika orang mengambil keputusan yang dia tahu nih gue bakal disebelin, itu keren bang menurut gue. Iya, ya, bisa jadi. Iya karena dampaknya kan akan besar bang. Apalagi kalau mereka udah jadi mayoritas nih, kalau udah jadi mayoritas lebih bahaya lagi tuh. Iya. Lebih bakalan kacau nih. Materi-materi kita juga harus disaring kayaknya nih. Benar. Udah gitu udah LGBT kadang tersinggungan ya. Iya. Kenapa harus tersinggung ya? Tahu sih kenapa kayak kurang kasih sayang. Dia bingung kan nyari pasangannya susah kan. Jadi mungkin dia gampang marah, gampang apa gitu. Tapi lu suka nonton TikTok yang live TikTok yang cowok sama cowok nggak? Ada aja gue mah kalau ini kan dikirimin orang apa followers tuh bang ada konten gini tuh sering banget gue dikirim-kirimin macem-macem. Orang tujuannya biar lu berpendapat kali. Iya, sama iseng biar ngasih gue lihat video-video begitu aja tuh anak-anak tuh. Jadi kadang gue kalau bisa dikirimin video itu biasanya gue retweet atau gue repost gitu biar orang-orang lihat juga. Gue nggak mau lihat sendirian lah gitu-gitu. Belum lama yang baru-baru tuh itu ada yang ngirimin video cowok lagi mijet cowok itu loh nggak? Terapis. Mijet cowok terus. Tapi captionnya lucu katanya tutorial ngebumbuin lele. Berarti mijetnya pakai kunyit apa? Harusnya digetok dulu ya sebelum Kepalanya ya? Iya kan lele digetok dulu. Kumisnya dipotong tuh. Betul. Betul banget. Tapi kan akhirnya ya bang di show lo yang Popon Mandet itu kan kebanyakan ngebahas SJW, LGBT dan itu sudah di-download lebih dari 1.000 digital download. Gokil, keren banget. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus kemarin apa sekarang berjalan? Lagi jalan tour yang kedua. Ini kemarin kan nggak tour cuma di Jakarta tuh Popon Mandet. Nah yang ini sekarang gue bikin spesial sama tour juga ke 6 kota. 6 kota? 6 kota. Nama show-nya? Full Body. Kemarin Popon Minded gue ngerti tuh, lu pengen ngomongin kan SJW LGBT, lu pengen ngomongin orang-orang yang ngakunya open minded padahal enggak kan? Kalau dasarnya adalah gue pengen ngomongin pemikiran gue, Popon Minded, Popon pemikirannya Popon. Nah, terus gue emang kalau dari awal gue pengen bikin tuh kayak trilogi gitu ga. Jadi yang pertama Mind, yang kedua nih Body, gue ngomongin badan gue. Jadi judulnya Full Body. Nah nanti yang ketiga gue mau bikin judulnya ada soul-nya. Jadi kayak mind, body, and soul gitu. Pikiran, badan, dan jiwa. Jiwa betul. Nah sekarang lagi ngomongin badan dulu. Di Full Body ini. Kemarin udah jalan di Bali kota pertama. Minggu depan di Batam kota kedua. Terus habis itu Jogja, Kediri, Bandung sama Jakarta. Oh final di Jakarta. Final tanggal Jakarta. Berapa tuh finalnya? Jakartanya tanggal 9 November. 9 November lokasinya di Toba Dream Manggarai. Tiket masih bisa dibeli? Masih, tiketnya bisa dibeli di aplikasi tiptip.com. Iya, beli di Tiptip. Silakan dibeli, nggak bakalan nyesel pasti. Nonton Authority. Tapi kalau misalkan lu mau nonton Full Body, gue saranin tonton dulu yang Popon Minded. Benar, boleh. Karena itu kayaknya kesinambungan ya, Pak. Ya ada nyambung-nyambungnya juga. Itu nontonnya di aplikasi Comika. Betul, Comika yang streaming on demand itu. Iya, udah ada di Play Store. Betul. Silakan aja di-download. Di situ. Di Play Store. Nah, kalau Full Body itu ngomongin tentang apa, Bang? Kalau Full Body gue ngomongin body gue tentang kesehatan. Garis besar itu tentang kesehatan, bentuk tubuh sama yang kalau sekarang-sekarangnya tuh tren-trennya tuh kayak orang-orang nge-gym, orang-orang diet, gitu tuh yang gue bahas tuh. Oh. Ya itulah SJW kesehatan tuh, SJW kesehatan yang kayaknya kalau lagi orang-orang nge-gym tuh kalau udah posting nge-gym berasa udah paling sehat sendiri gitu. Gak kayak kita nih kalau yang gak olahraga dicapnya sama dia penyakitan gampang mati gitu-gitu. Tuh gue kayak ya santai aja kali. Kalau lu mau pilihan lu olahraga ya olahraga aja sono. Jangan ngejudge kita yang gak olahraga dianggap kayak orang males, penyakitan gitu-gitu. Padahal kan gak tentu juga. Iya. Gym belum tentu sehat juga. Iya, maksudnya kalau nge-gym dia sama LGBT juga kayaknya gak sehat. Bener. Sehat sih jasmaninya, cuman ada yang gak sehat ya pasti. Nge-gym bisa punya peluang jadi korbannya kayak Rian Jombang. Kenapa Rian Jombang? Rian Jombang tuh lo korbannya dari gymnya dia.
dia diapain? Maksudnya yang korban-korban mutilasinya Rian Jombang itu tuh didapetnya dari gym. Waktu itu dia member gym di Jombang. Temen-temen gymnya itu yang satu-satu dibawa ke rumah, berhubungan terus dibunuh. Korbannya kan banyak yang Jombang, di Jombangnya tuh ya. Berhubungan berarti dia ini juga. Kan dia Gay. LGBT, iya. Laki sama laki, Rian Jombang yang mutilasi itu. Nah itu korbannya dari gym ya kan tuh nge-gym tuh dibunuh Rian Jombang. Kagak sehat juga. Mati-mati juga. Iya. Mending kagak olahraga dong. Tapi lu tipe orang yang olahraga nggak? Gue olahraganya kayak main sih, gak kayak misalnya kayak bulu tangkis atau bola, mini Futsal. soccer, futsal ya gitu-gitu. Gue masih suka main. Demen kalau yang olahraga yang kayak sendirian gitu, misalnya lari lah atau nge-gym lah, gue enggak sih. Males gue. Ya gini-gini aja dah. Ya karena kan ngapain juga gitu capek-capek olahraga atau diet, jaga makan dan lain-lain, kalau taunya matinya ketabrak mobil. Sia-sia juga kan jaga-jaga kesehatan. Ya lu larinya jangan di pinggir jalan, larinya di trek lari. Oh iya. Sia-sia juga. Atau kayak gue mah lebih mending kayak daripada ngebagusin badan, mendingan jadi orang baik aja gitu kan. Karena kalau jadi orang baik tuh kalau meninggal tuh orang masih bisa disayangin gitu. Sayangnya dia meninggal orang baik gitu. Padahal orangnya baik gitu. Kalau lu bagusin badan kan gak ngaruh. Gak ada orang yang sayangnya dia meninggal padahal badannya bagus. Gak ada yang peduliin badan bagus lu gitu. Lebih ke sayangnya dia meninggal padahal udah jaga kesehatan gitu. Kan gak ada yang peduliin tuh gitu-gitunya. Iya. Tapi mungkin ya Bang, mungkin orang-orang nge-gym itu ngerasa hidupnya lebih sehat. Mungkin gak Iya. apa-apa. Ya makanya pilihan masing-masing. Asal jangan kayak lu urusan lu aja dah gitu. Jangan kayak ngejudge orang yang kagak olahraga dianggap nyakitan, orang males gitu-gitu. Kayak pilihan-pilihan itu masing-masing aja. Lu mau olahraga ya olahraga sono. Gue juga kagak ngaruh gitu. Iya. Berarti yang full body ini lu ngomongin tentang itu. Soal itu. Kalau urusan SJW-SJW-an ya itulah SJW. Misalnya ngomongin body shaming, yang gak boleh body shaming zaman sekarang. Kalau gue mah kata gue, ya resiko aja sih lu mah. Kalau lu makan mie tengah malam ya resikonya pasti dicengin lah gitu. Kalau lu gak mau dicengin ya jangan makan mie tengah malam, pilihannya itu aja kan gitu. Tapi lu ini nggak risih nggak kalau di body shamingin? Enggak, biasa. Ya karena itu pilihan gue gitu istilahnya. Gue mau bebas makan, gue mau makan setelah gue, badan gue jadi gini, ya risiko gue dicengin deh. Kalau lu nggak mau dicengin mah jangan makan di asal-asalan gitu. Berarti lu nggak marah ya kalau lu di body shamingin orang? Enggak, karena udah sadar itu pilihan hidup gue gitu. Soalnya kan ini soal pilihan hidup Kak. Kayak lu kalau lu bukan yang kondisinya lu terlahir emang dari sono gendut gitu. Kayak kalau misalnya nggak boleh dicengin kan kayak misalnya ras kulit gitu ya, apa ras tertentu gitu. Ya karena emang dia terlahir udah begitu, nggak bisa dirubah. Kalau gendut kan masih bisa. Lu kalau diet ya bisa kurus, bisa atau yang kurus makan banyak bisa gendut, masih bisa berubah. Tapi biasanya mungkin yang tersinggung tuh cewek-cewek Bang. Bener, emang dasarnya cewek-cewek sih kayak yang denial. Gue soalnya ngerasa Bang. Yang campaign kan adanya gendut itu apa? Gendut itu cantik. Ya kan yang campaign itu kan nggak ada yang gendut itu ganteng, gendut itu tampan, nggak ada. Oh nggak ada pembelaan ya kalau cowok ya? Nah, cowok mah nggak ada. Cowok sadar diri kalau gendut itu jelek, udah kagak ngebela diri. Emang cewek-cewek yang ngebela diri gak. Gendut itu cantik gitu-gitu. Orang bilang kata gue kalau ngaca nggak kelihatan gendut, ya jangan ngaca ya ditimbang harusnya kan. Yang gue sebel tuh kalau foto Bang. Gue punya teman yang tapi dia oke-oke aja kalau dibilang gendut gitu. Gue punya teman yang kalau nge-tag foto tuh harus berkali-kali katanya biar nggak kelihatan gendut. Kata gue diet. Iya bener. Diet kenapa harus dipoto pura-pura nahan perut gitu-gitu. Mending lu diet ya kan. Iya bener. Cewek-cewek yang punya campaign itu tuh gendut itu cantik gitu. Tapi gue ngerasa Bang, gue juga kadang kalau dibilang ih gendutan ya kayak ada besok gue harus makan dikit gitu. Insecure. Itu tuh gue bingung sama cewek juga gitu. Satu sisi ada cewek gendut yang bilang nggak mau ngurus ya istilahnya, dibilang gendut tuh cantik gitu. Tapi ada satu sisi yang cewek yang kayak
Pasan lu kurus masih mau diet aja, gue bingung dari cewek standarnya tuh gimana gitu. Satu sisi gendut gak apa-apa, pengen gendut aja, satu sisi yang kurus aja masih pengen diet. Kok yang harusnya yang pengen diet yang ini nih, yang ini santai aja nih harusnya gitu. Gue lebih kayak dibilang tembem, dibilang tuh langsung gue botox bang biar enggak tembem, biar jadi tirus. Karena insecure aja kalau Iya digituin. emang soal insecure yang itu ya. Iya. Mungkin orang-orang yang marah dibilang gendut insecure sebenarnya. Benar. Kalau orang yang Nggak enggak masalah. marah berarti dia udah berdamai, Pede, iya benar. udah pede gitu. Berarti sebenarnya masalahnya di diri kita insecure atau enggak gitu kan. Betul. Gitu ya bang. Berarti ntar lu ngomongin itu yang sama di semua kota. Iya sama. Ngomongin kesehatan juga di situ, ngomongin penyakit-penyakit yang gue alamin gara-gara badan gue gendut, atau masalah-masalah yang gue alamin karena badan gue gendut gitu-gitu. Berarti lu mengiyakan kalau gendut banyak penyakit dong? Gue beberapa penyakit emang udah gue alamin, kayak gue tidur ngorok gitu. Oh itu penyakit? Bukan bawaan bang? Penyakit. Oh penyakit. Namanya sleep apnea nama penyakitnya. Tapi ada loh orang kurus ngorok bang. Betul, itu dia ada. Itu ada di materi gue juga karena gue berobat ngorok ke dokter, sama dokternya dibilang ini mah gara-gara gendut gitu, ngeselin dokternya. Maksud Padahal ada orang kurus yang ngorok ya? betul, kita sama-sama tahu ada yang kurus yang ngorok juga. Kok dia bisa-bisanya bilang gue gara-gara gendut sih? Maksudnya dia kan sekolah dokter. Kalau cuma denger kata-kata gara-gara gendut mah gak usah ke dokter. Tetangga gue juga ngomong gitu kan gitu. Ya itu ada beberapa penyakit yang udah gue derita, ada yang penyakit yang mungkin gue derita nanti kayak jantung atau paru-paru karena gue ngerokok atau gula. Saat ini masih belum walaupun sebadan gue Ya jangan sampai lah, jangan masih belum. tapi hampir mungkin karena gula itu penyakit turunan. Oh berarti dari keluarga ada? Betul, dan turunannya tuh nyilang, laki cewek, cewek laki, cross dia ininya. Kalau kita laki berarti kita nurunnya dari ibu. Kalau ibu gue punya gula, gue kemungkinan besar dapat penyakit gula, dia turunan. Berarti kalau lu punya anak cewek? Kemungkinan dia bisa nurun gulanya. Untungnya nggak ada nih. Udah 2 cowok semua ya? Iya, nah gue ada dari nyokap gue, jadi istilahnya gue juga mikirnya kemungkinan besar mah gue pasti ada nanti gitu. Saat ini sih masih belum, nggak tahu nanti. Itu penyakit-penyakit yang gue omongin. Ya kalau dibilang penyakit gendut penyakit mah iya ada, tapi gue rasa mungkin gak cuma gara-gara gendutnya lah, ada faktor-faktor lainnya gitu. Ya kayak tadi gue bilang turunan gitu. Kayaknya kalau gue pun gak gendut, kalau gue ada turunan dari emak gue emang kena juga gula ya pasti gitu. Nurun-nurun juga. Bukan masalah gendut ya, karena banyak juga yang gendut tapi sehat kan. Ada, betul. Tapi orang gendut penyakitnya satu doang kalau kata gua. Apa? Susah nyari baju. Benar itu. Cekot di Shopee, aduh, triple XL nggak ada ya. Iya. Nah. Susah nggak lu bang nyari baju? Susahnya adalah karena belum ada standarisasi ukuran yang sama di setiap clothingan Kak. Oh. Kayak di clothingan ini misalnya gue beli yang ukuran 4XL muat nih. Di clothingan ini gue beli yang 4XL kagak muat gitu. Oh ada perbedaannya. Betul. Di sini misalnya di sini harus 5XL, itu yang nggak ada standar resminya gitu. Kalau sepatu kan udah ada tuh standar resminya, seluruh sepatu kayaknya kita nggak pernah ada yang masalah lah ya. Saya ukuran kalau udah 43 ya mau beli merek apa juga 43 aja gitu. Kalau baju tuh masih begitu tuh. Ada yang lokal, ada yang luar. Betul, ukuran lokal, ukuran luar tuh beda. Kalau sepatu kan enggak kayaknya. Mau sepatu dari luar juga udah ada sesuainya gitu deh, ukuran kitanya dikasih tahu tuh kalau sepatu luar ukuran kitanya berapa gitu. Insole-nya, Iya. segala macam. Berarti lu kalau beli baju di mana bang? Online? Online sekarang udah banyak sih di Shopee tuh. Kalau udah lo tinggal cari kaos big size, orang udah jualannya tuh udah dari yang double XL sampai 7XL, 8XL ada tuh udah segede-gede gitu, udah banyak. Gue juga kan disponsorin sama temen gue tuh, usaha temen gue clothingan brand buat orang-orang big size, namanya Big Oret. Big Oret. Iya, Big Oret itu ada aja searching aja di Instagram tuh, dia bikin banyak, ada hoodie, kaos, celana khusus emang buat orang-orang big size. Start ukurannya aja dari XL soalnya. XL sampai 7 atau 8XL gitu. 7. Iya. 7XL segede gimana ya? Iya, ada pembeli tetapnya tuh yang ukuran segitu tuh.
Dia malah yang Excelnya kagak laku deh. Karena Ukuran yang beli lokal yang ya? gede-gedenya. Gue di situ aja tuh ukurannya di 4 Excel atau 5 Excel tuh di clothingan temen gue tuh di Koret. Dia sponsor tour gue ini juga Wih, masih. keren. Udah banyak brand berarti. Itu support temen aja tuh. Banyak lah tapi kan. Iya. Selain itu banyak lagi. Apa belum ada, cuma itu doang yang support kaos temen. Tip-tip? Tip kan kerjasama aja, kerjasama penjualan tiket itu. Oh, kerjasama. Kagak nitip dia. Kagak. Tapi bakal ada digital downloadnya juga. Rencananya nanti ada digital downloadnya. Juga gue di tour ini bikin ini juga bikin dokumenter perjalanannya. Karena ini baru tour gue pertama kali. Iya. Jadi gue bikinin dokumenter perjalanannya dan itu juga nantinya rencananya mau dijual juga di cara digital downloadnya. Dokumenternya sama show-nya. Betul ya, biar kayak komik-komik luar negeri gitu lah. Kan di Netflix ada tuh ya Iya, yang spesial, ada juga dokumenternya gitu. Tapi ada juga yang disatuin kan. Ada juga Dokumenter betul. di awal baru Betul, show. Kalau gue Bisa? sih dipisah. Oh, oke. Bakal tembus 1.000 lagi nih Bang. Amin. Bang. Bakal di Comika lagi. Kalau ini kayaknya enggak, di produksi sendiri yang ini. Kalau yang pertama kan emang kerja sama Comika, yang ini gue turnya aja secara turnya atau show-nya juga ada produksi sendiri sama anak-anak Jaksel di Jaksel kan kita kayak punya manajemenan namanya Senatan Tawa Maju Jaya. Nah, kita yang ngurusin itu. Tapi dijualnya bakal di Comika. Enggak. Oh enggak, punya website sendiri. Bikin sendiri, jual sendiri rencananya. Oh, kayak inian lu apa? Podcast lu yang di Jaksel juga ada kan? Itu Popcorn ya? Popcorn, Itu iya. di Selatan Maju Jaya. Oh, enggak sih, enggak undernya Selatan Maju Jaya, itu malah undernya Klakar kok Popcorn. Oh, lu punya podcast berapa sih Bang? Sekarang tinggal Popcorn, dulu kan ada podcast Senin Kemis, Oh tapi iya, udah kagak Senin. jalan. Kenapa? Bang Heri. Gak jalan gara-gara Heri Ore. Iya, emang udah nggak pernah ngetek lagi aja, jarang ngumpul. Itu terus udah terus nih sekarang. Terakhir di inian Bang, di podcast yang acara festival podcast itu Bang Heri nggak ada ya? Ada. Oh ada. Itu terakhir manggung tuh acara podcast Masnya. Iya. Podcast festival yang dibikin sama podcast Mas main. Yang abis kasus rame-rame itu terakhir main itu. Tapi aman lah ya. Aman. Sama Bang Heri masih aman. Aman. Bang Heri diundang kesini aja Bang. Dia mau bikin show juga kan tuh, yang Mokondo. Oh iya. Iya judulnya. Malah diiyain ya. Iya. Dia diserang orang mau kondo malah diamin Dibikin nih. show. Dibikin show. Tapi gue menantikan sih. Dia pengen bahas apa tuh di Mokondo. Bener nggak apa yang dihujat ke dia itu? Oh. Kan rame banget berita dia Bang. Benar. Sampai nutupin kasus-kasus lain. Berita Emang dia. pengalihan isu mereka. Buat pengalihan isu deh. Kalau lu aman Bang, lu selingkuh kagak? Gua mah aman gua. Ngapain gua selingkuh kayak nyusahin diri gue sendiri gak? Gue di rumah aja udah sama istri yang ini, di rumah gue nyuci piring, ngepel, nyapu, beres-beres. Lalu gue kayak sama satu istri lagi, gue ngapain gue nyuci ngepel di 2 rumah jadi cukup 1 rumah aja lah udah. Tapi gak ada, jangan sampai lah ya Bang ya. Iya. Anak udah 2 kan. Bener. Kemarin baru lahiran ya? Iya, belum lama dah, udah 5 bulan sekarang. 6 bulan dah. Yang kedua, yang paling kecil. Tapi anak lo jago bahasa Inggris Bang. Bini gue yang ngajarin itu. Dia sekolah di international school ya? Sekolahnya iya gak international school sih. Sekolahnya ini aja pengajarannya pakai bahasa Inggris juga biar kagak hilang gitu, biar bisa terus gitu. Swasta tapi Swasta betul. mahal ya Bang. Lumayan. Gue anak gue negeri Bang. Oh negeri. Iya tapi kayaknya kurang ya, mohon maaf nih, bukannya nggak bersyukur dapat sekolah gratis gitu, tapi pelajarannya kurang Bang. Oh gitu. Maksudnya kadang gue Itu nanya lu dia udah SD apa masih TK? SD Bang, SD. kelas 5. Tapi dia kayak kagak ngerti apa-apa gitu. Kayak kita juga dulu gitu ya di sekolah ya. Iya. Emang ya begitu dah kalau emang bukan yang ngeledekin pendidikan negeri kayaknya ya, emang mungkin secara apa kualitas atau sistem bahkan tenaga pengajarnya aja mungkin gajinya kan masih belum
cukup gitu ya. Iya. Jadi dia mungkin secara ngajarnya juga nggak fokus karena entah abis ngajar itu dia masih nyampingan apaan lagi gitu-gitu. Jadi nggak ngedidiknya mungkin nggak fokus ke murid-muridnya. Masih banyak yang honorer mungkin ya. Betul. Iya bang, kalau dulu malah orang tua gua zaman dulu tuh berlomba-lomba untuk masukin anak ke negeri. Benar. Karena kalau mau masuk negeri tuh nilainya harus bagus, Betul, NEM-nya harus betul, bagus gitu. Sekarang udah nggak pakai gitu-gituan kan. Orang udah nggak ada UN-nya. Oh iya. Ya kan dulu kan kita nilai tinggi bagus itu kan dari hasil UN Iya, kan. nilai NEM. Nilai NEM bener. Iya, Dari sekarang misalnya berapa orang-orang pelajaran di total kan. Iya. Ininya berapa bisa gak tuh masuk sekolah ini. Nah, sekarang tahu udah nggak ada UN juga. Nilainya pakai apa masuknya tuh. makanya sekarang orang-orang tua sekarang tuh pengennya anaknya di swasta kan. Oh iya. Iya, di internasional, di mana gitu-gitu. Karena emang ya kurang di negeri kurang. Kayak harus les-les lagi juga, Bang. Benar. Kalau masuk negeri tuh. Kayak emang kalau secara sekolah SD, SMP, SMA iya dah. Tapi kalau kampusnya masih bagus-bagus negeri ya. Iya dong. Iya, kalau udah level kampus masih bagus-bagus negerinya malah. Iya. Kalau SD belum deh. Iya, SD, SMP, SMA mungkin kalah sama yang swasta. Tapi kalau udah level universitas, swastanya juga masih belum bisa ngalahin yang negeri sih. Iya, masih malah orang berlomba-lomba masuk universitas negeri kan. benar, keren sih masih. Mungkin difokusin di situ kali gak? Oh, jadi Kecilnya biarin dah gitu, ntar di Swasta. universitasnya aja. Tapi masalahnya bisa kok masuk tuh ke negeri. tapi kan swasta sekarang lumayan juga, Bang. Bener. Biaya pendidikan tuh apalagi setiap tahun akan terus bertambah. Iya. Gue single parent. Pikirin biaya pendidikan anak. Gue aja sampai nunda kuliah, Bang. Siapa kuliah? Lu mau kuliah? Iya, gue mau Oh, kuliah kemarin udah daftar jurusan psikologi. Oke. Terus gue pertimbangkan nih, karena gue udah nggak bisa masuk negeri, Bang. Heeh. Karena umurnya udah bukan fresh graduate. Betul. Karena gue harus nyari swasta. Swasta. Dan swasta kan universitasnya lumayan kan. Bener. Gue udah siapin nih dana pendidikan. Anakku mau masuk SMP. Udah dah gue tahan dulu gitu. Buat anak aja lah kayaknya juga. Gue takutnya nggak kepake ilmunya. Udah umur segini. Nggak, jangan takut gitu, pasti kepake-pake juga. Kepake juga ya. Tapi lebih penting anak apa kita? Ya anak. Kalau itu susah juga pilihannya ya. Kalau disuruh anak kayaknya orang tua mah pasti apa aja mah anak lah yang diutamain ya kan. Iya. Kitanya mah nomor 2 lah, tar aja gitu. Iya, makanya Loli jangan durhaka. Ya Allah. Gue sebel bang dari tadi, gue pengen bikin konten tuh tentang dia. Gue tuh kagak ngikutin banget dah, gue tuh ceritanya tuh awalnya taunya orang anak-anak emak ribut aja itu gue. Tapi jahat bang si Lolinya. Si Lolinya yang Dia jahat. bikin story nih. Nikita Mirzani itu bang. Itu dia mak kandungnya? Mak kandung bang. Apalagi kan Nikita Mirzani kan single parent kan. Dia besarin anak-anak tuh sendiri. Gue ngerasa gitu. Jadi gila, emak lu tuh ngegedein lu tuh nggak gampang. Lu udah gede terus ngebangkang gitu. Bener. Tapi di seusia Loli juga gue pernah mengalami kayak berantem sama orang tua. Iya. Tapi nggak sampai segitunya begitu. Kayak mabok ya biarin lah gitu, mabok diomelin, tatoan diomelin. Tapi gue nggak pernah kayak yang gue salah, udah gue salah gitu. Nggak pernah bela diri ke orang tua. Apaan sih lu gitu-gitu nggak pernah. Sebel banget gue. Dari tadi gue tantan pengen ngontenin itu bang. Kacau. Karena anak seusia itu bang. Ini gue ngalamin juga bang. Anak gue udah mulai mau remaja. Yang tadi itu yang masuk SMP. Iya. Dia itu anak seumuran gitu kita juga pernah ngalamin. Dia akan merasa benar sendiri. Bener. Dia akan menganggap orang tuanya tuh ribet gitu. Kagak ngerti gitu, apa-apa. Iya. Apalagi kalau udah punya pacar bang, anak cewek. Oh. Udah yang paling bener tuh pacarnya. Hai. Orang tua tuh kalau ngelarang salah. Bener. Makanya itu gue takut bang. Anak gue cewek, gue single parent udah kayak Nikita Mirzani. Aduh anak gue kalau begitu gue tempeleng sih. Kagak ada, ampun. Iya. Kalau anaknya kan cowok semua ya bang ya? Gue cowok dua-duanya. Kalau secara gambarannya mah cowok juga kalau ngeri-ngerinya kan, kalau cewek kayaknya sekarang pergaulannya kita kebayang ngelihatnya banyak yang ngeri-ngeri. Tapi cowok juga yang gue takutin mah antara ini tuh, entah jadi tukang bully atau korban bully. Kalau di cowok tuh kan sekarang masalahnya itu doang tuh. Oh karena anak cowok suka pada berantem gitu ya? Iya, kalau lihat di video-video di sosmed yang
anak yang dibully, yang dipukul-pukulin temennya tuh sampai pada kejang-kejang macam-macam tuh gitu. Ya pilihannya antara dua tuh, yang ngebully apa yang dibully gitu. Kayak kasarnya gue kadang mending yang ngebully dah daripada yang dibully. Kasihan gitu kalau yang ngebully. Walaupun yang ngebully salah juga sih. Maksudnya kalau bisa jangan dua-duanya lah, yang normal-normal aja. Tapi lu bilang gak sama anak lu kalau dibully ngomong aja? Kalau bini gue sih didikannya keras, di pokoknya kalau di ada yang mukul, balas pukul gitu. Emang kayaknya harus dididik begitu tuh. Tapi kan gitu, kalau yang bully kan mainnya ramean. Terus yang jagoannya ini nih, yang anak bandelnya tuh ramean, dia mukul dibales, dikeroyok habis gitu. Dan yang bahaya kalau dibully diem aja. Ya, itu juga salah. Tau-tau nggak ada aja. Iya, kasihan banyak banget kasus-kasus begitu. Masih pada kecil-kecil, SMP gitu udah begitu gitu. Zaman sekarang ngeri banget lihat berita-berita mah. Iya, di berita kemarin ada bang anak SD umuran belasan lah. Dia ngebully sampai meninggal bang. Tapi nggak bisa masuk penjara kan, karena di bawah umur. Bawah umur betul. Kenapa pemerintah nggak bikin penjara di bawah umur aja ya? Maksudnya? Ada penjara anak-anak mah, ada penjara anak-anak, cuma mungkin dia batas umurnya anak-anaknya seberapa juga nggak tahu tuh. Emang harusnya mah kalau kayak gitu-gitu, kalau orang-orang bilang di Twitter tuh dia bilang harusnya orang tuanya yang dihukum kalau mau, kayak karena istilahnya lalai dalam mendidik atau apa, mengawasi gitu-gitu. Oh iya benar juga ya. Iya. Tapi anaknya itu juga harus ada efek jerak. Betul juga, harus ada juga tuh hukumannya. Kalau didiemin aja ntar dia gedenya akan terbiasa. Gua bikin salah nggak dihukum kok. Gitu. Ntar dia akan mengulangi itu terus menerus. Gitu. Atau kayak hukuman ditunda aja gitu ya, misalnya dia masih kecil, tapi udah dijatuhin nih hukumannya ntar kalau lu udah berapa belas tahun, lu baru masuk penjara gitu ya. Harusnya udah ditentuin dari sekarang tapi. Oh nanti kalau udah cukup umur. Iya. Kalau sekarang kan enggak kan? Iya. Sekarang kalau belum cukup umur tetap nggak bisa dipenjara. Iya, lewat aja gitu kan. Iya. Ya, maksudnya kalau mau tetap ada hukumannya, masalahnya masuknya ntar dah gitu. Iya. Harusnya kan ini kan anak-anak, oke lah dia anak-anak gitu, tapi kan perbuatan yang dilakuin tuh udah nggak mencerminkan anak-anak lagi bang. Bener. Udah perbuatan orang-orang dewasa. Iya. Kenapa harus disamain sama anak-anak gitu. Iya. Kata gue mah masukin penjara masukin aja dah. Mau dia 10 tahun 11 tahun kalau dia udah melakukan hal yang bukan anak-anak ya udah dia berarti bukan anak-anak. Iya. Aneh banget karena kita kan juga punya anak ya. Iya. Takut kan bang ada anak-anak kayak gitu terus di lingkungan anak kita. Makanya gue takut banget ini. Apalagi punya anak cewek ya Allah. Cewek ngeri ya. Harus pesantren ini kayaknya. Pesantren gue belum tentu aman kak. Iya maksudnya kan ada juga kita lihat di berita. Enggak semua, maksudnya ada yang gitu. Yang aman yang gimana lagi ya. Makanya jadi pusing susah, ya. mikir mau kemana. Tapi di pesantren ada juga yang kayak ini bang khusus perempuan misalkan. Mungkin gitu aman tuh ya. Tapi nggak tahu pembimbingnya cewek apa cowok. Oh. Iya. Ya kalau khusus mah harusnya cewek lah. Cewek semua ya. Iya. Kayaknya lebih aman sih di pesantrenin yang khusus-khusus gitu. Soalnya juga berita-berita juga lagi banyak banget kan pesantren gitu-gitu. Jadi kita gimana ya sebagai orang tua harus menitipkan anak ke siapa ya? Sedangkan gue nggak bisa 24 jam di rumah. Jagain, Kita harus bekerja segala macam. Nggak bisa mantau terus. Nah itulah untungnya kalau rumah tangga utuh ya. Rumah tangga Suami yang cari nafkah, istri jaga anak gitu. Feminis biarin aja dah. Gue mau kalau ada yang nafkahin juga gue di rumah dah kayaknya bang. Kagak mau bekerja dah kayaknya. Lu aja di pihak yang begitu ya kan. Ngapain gue harus capek-capek kerja, pulang malam, harus dempul-dempul make up. Kalau ada yang nafkahin mah ya kan. Enggak feminis gue. Enggak, gue mesti mikirin. Gue independen tuh terpaksa bang. Keadaan. Kalau di rumah ada juga gue mendingan ngurus anak gitu. Walaupun orang bilang ngurus anak tuh bukan kerjaan yang gampang gitu. Tapi gue lebih happy kalau ada anak-anak.
Daripada gue tinggal begini. Iya. Saran dong bang buat gue bang. Apa tuh? Kalau- Cari laki lagi. Cari laki yang bener tapi. Selain itu ada gak jangan nikah lagi, gue udah 2 kali bang. Apa ya kalau ini? Kalau enggak tips aja dah mempertahankan rumah tangga nih. Misalkan Waduh. karena kan gue bekerja bang. Kadang gue dapet suami yang kerjaannya tuh tidak lebih tinggi dari, maksudnya penghasilannya tidak lebih tinggi. Nah, Itu gua dong. nah tapi kan kalau laki biasanya ego bang, ada insecure, ya kan. Jadi dia merasa dia tuh di bawah kita kan. Iya. Padahal kita sebagai perempuan enggak Nggak ngerasa ngerasa atas bawah merendahkan gitu. gitu. Tapi dia sendiri yang insecure. Sehingga dia ngelarang kita kerja kadang-kadang. Betul. Padahal dia belum mampu untuk mencukupi semuanya. Betul. Kalau gue sih untungnya kagak gitu. Kagak insecure gitu dan lebih kesadar diri aja, makanya pekerjaan rumah gue yang ambil alih gitu, karena istilahnya gue udah kurang nih dalam hal keuangan, minimal gue ada sumbangsi lah di rumah, beres-beres, nyuci piring, cuci baju gitu-gitu. Iya, tapi lu nggak ada ego untuk ngelarang istri kerja gitu-gitu ya bang? Ya kalau itu mah egonya aneh gak kalau buat gua, kalau istilahnya kita sadar kita belum bisa provide semuanya sendiri gitu, ngapain kita ilangin rezekinya istri gitu, apalagi istrinya emang masih mau kerja ya, bukan juga gue yang paksa kerja lu. Kan gue gak gitu juga. Emang dia masih mau kerja, dia seneng kerja. Ngapain kita suruh berhenti kalau ternyata kitanya juga belum bisa penuhin semuanya gitu. Kan lumayan jadi ada 2 masukan gitu, gue bisa nambah-nambah dikit, dia ada masukan gitu-gitu. Tapi lu nggak insecure kayak penghasilan dia lebih gede nih. Gue Insecure mah sebagai insecure. laki-laki gitu. Insecure, makanya insecure-nya gue tutupi dengan sumbangsi gue di rumah gitu. Oh rajin. Iya, minimal kalau ini kurang ini lebih dah gitu. Kalau di sini 30 yang ini 70 lah. Betul, gitu-gitu. Nah kalau ntar penghasilan gue lebih banyak mah mungkin gue udah gak nyuci piring. Mending ini ya sewa pembantu. Betul. Maaf Iya. sewa ART. ART. Nanti kena lagi gue. Iya kayak gitu-gitu lah gak. Ya sadar diri aja posisinya di rumah gitu kalau gue mah. Iya, jangan udah tahu lu nggak berpenghasilan nyuci piring kagak mau. Betul, kadang-kadang ada yang laki-laki begitu, udah penghasilan kurang, tidur-tiduran doang, nongkrong-nongkrong doang, ya itu susah juga sih gitu. Iya, udah meneng nganggur, ngerokok kuat banget lagi. ngopi ngerokok. Gitu juga sih yang gue alami. Tapi ya sekarang udah, alhamdulillah bang. Alhamdulillah. Udah nggak ada yang bisa ngelarang lagi. Dulu kan gue dilarang tuh stand up. Tapi dia nggak bisa mencukupi kan. Akhirnya ribet-ribet juga gara-gara ekonomi. Aturannya biarin aja gue berkarir dulu selama lu nggak bisa menuhin. Betul. Biar gue dulu, ntar kalau lu udah ada ya gue stop gitu. Betul. Ego laki-laki tuh kadang-kadang. Sama ini bang, gue lagi sering dihujat. Gara-gara? Banyak hal. Kayak stand up. Kenapa? Waktu itu gue stand up inian di Somasi, bahas tapera tuh. Dituduh hipokrit. Hipokrit, gara-gara hipokritnya dalam hal? Disangkanya gue pendukung yang berkelanjutan. 02. Iya kan lu kan yang dukung kan, bukan gue. Gue kan golput bang. Terus disangkanya gue dukung tapi gue ini ngomongin tapera. Lah lu mah munafik gitu. Terus yang kedua tuh gue diserang gara-gara inian kemarin yang di Totpol. Totpol yang ngomongin Bang Panji. Iya diserang sama fans Anies. Oh Anies, fans Anies yang part yang mana ya? 01. Iya maksudnya di Totpol yang materi yang mana? Emang ada juga? Jadi kan gue ini bang nyamain apa cocokologi Bang Panji ke dinasti politik. Terus gue diserangnya karena lu bikin materi kok tolol sih gitu. Itu mah nggak sama. Kalau founder mah nggak apa-apa, dinasti kan dia yang ngebangun gitu-gitu bang. Oh iya. Iya serangan dari sebelah sono ya. Iya. Apa anak abah. Iya. Padahal gue nggak kemana-mana bang, gue nggak kemana-mana. Kalau gue mah, ya kalau kata lu gue 02, gue 02 dan makanya gue kalau udah urusan apa-apa yang aneh-aneh kagak pernah gue
ngoceh-ngoceh, kagak pernah kritik-kritik juga. Gue emang kadang males juga, gue emang ngikutin begitu-gituan. Kayak mau ada tapera, ya udahlah kagak ngaruh juga kayaknya. Gua ke orang-orang mungkin ngaruh, ya udah nasib lu gitu. Masing-masing aja kita mah hidup. Gue ngapain mikirin hidup orang gitu. Tapi lu kalau ada yang nyerang-nyerang lu balesin nggak? Gue kadang-kadang masih gue suka bales-balesin. Gue mah kayak kemarin tuh gue belum lama ada yang nyerang-nyerang juga. Gue bales-balesin. Dia nyerangnya gini, apalagi yang mainnya main cancel culture gitu gak. Jadi gara-gara gue bikin masalah sama kelompok LGBT itu, terus ada yang ini gak tahu kalau gue show-nya kerjasama sama tip-tip itu, terus dia langsung nyerang gitu. Oh jadi tip-tip dukung komika yang begini gini. Oh mainnya masih begitu aja orang-orang itu. Ya om. Kagak jelas banget. Terus kayak oh kalau gitu nanti tip-tip bikin acara gue kagak mau pilih di tip-tip lah gitu-gitu. Kagak jelas, sok cancel gitu tuh. Jadi Gua ngeboikot sikat. gitu ya? Iya gue sikat-sikatin itu yang kayak gitu-gitu. Lu balesin tuh? Gue balesin kayak masih gitu aja main lo gitu, mau ngapain sih gitu. Waktu itu juga pernah kayak sok-sokin ke, kan gue ini siaran di Prambors, nyenggol Prambors juga. Senggol aja lo. Kata dia mau orang Pramborsnya santai sama gue gitu sih. Jadi sok-sokan kayak bisa nutup kerjaan orang mulu gitu, gaya-gaya aneh. Gue bales-balesin dan kayak gitu. Terus kalau udah makin jadi bola liar gimana bang? Tinggal aja kan. Masalah di sosmed mah sehari 2 hari ganti, ada lagi masalah baru. Gak mungkin ke kita terus. Kalau udah rame sikat udah tinggal aja, diemin. Ntar gak hilang, ntar gak ada masalah yang baru yang lain, lupa ke kita gitu. Santai-santai aja. Emang lu masih sampai sekarang? Kadang-kadang masih. Gua kan tipe yang ngebacain bang kalau ada DM. Bacain aja kalau ini, atau kalau lu nggak kuat dibacain mah jangan dibacain. Kalau gue mah kuat, gue bacain aja. Karena buat gue mah tulisan nggak menyakiti gitu, nggak bikin nggak terasa secara fisik lah gitu. Kalau ditonjok mungkin kan berasa sakitnya gitu. Kalau ini kan tulisan yang nentuin ini bisa nyakitin kita atau enggak kita sendiri gitu. Ini tulisan ini. Kalau kita baca tulisan ini, lo goblok lo, tolol lo. Biasa aja, biarin aja. Kagak bakal menyakiti kita juga gitu. Sikat balikin. Kalau udah ngeboikot gitu? Boikot nutup gitu tuh ya kerjaan. udah. Kalau ini sekarang mah gue tantangin. Tuh waktu itu yang sok ngeboikot gue katanya, sono dah boikot sekuat usaha lo, gue gituin. Maksud gue kayak emang selalu berhasil boikotan itu? Nggak selalu. Ada juga orang-orang sekarang yang udah santai lah, nggak, itu mah ancaman fana doang gitu. Dia sekelompok mereka seberapa banyak sih, palingan minoritas aja gayanya gaya kayak paling banyak aja gitu. Gue mah nggak terlalu pikirin, pun kalau kena ya udah ntar ada lagi rezeki dari lain. Santai aja. Yang penting tetap jadi diri sendiri aja ya. Iya. Kalau lu ngerasa itu aneh, suarakan aja. Betul. Kayak lu terus mau kayak kritik-kritik yang tadi kayak Tapera apa ya kritik-kritik aja terus gak, santai aja mau orang katain hipokrit juga ya bodo amat. Namanya ya hidup pasti kan berubah-berubah gitu. Saat ini kita di sini, saat ini nanti di mana. Saat ini pilihannya ke arah sini, nanti pilihannya kemana kan memang pasti berubah. Lorong politisinya juga begitu, satu sisi dukung ini, ntar kesini temenan, ntar gabung, ntar musuhan gitu. Masa kitanya kagak boleh? Masa kitanya harus di sini terus? Berarti lu ini terus. Kayak yang orang-orang kan banyak nyerang komik-komik. Dulu aja ini nih hasil lo nih Pak Jokowi yang dulu komik-komik dukung kan gitu kan. Bang Panji sering juga diserang-serang gitu ya. Dulu mungkin emang dia yang paling bagus gitu. Kalau sekarang ternyatanya banyak yang salahnya atau banyak jeleknya ya kita kan nggak tahu depannya gimana. Emang kita tahu dukung ini depannya pasti bener, belum tentu juga. Apa yang kita dukung kan yang kita lihat hari ini ya. Iya bang, buat pelajaran gue juga. Tapi gue kalau ngeritik itu nggak biasa, maksudnya yang menurut gue berdampak menurut gue aja. Benar-benar pilih aja. Kalau gue juga kan gitu. Kalau orang ada yang bilang
Lu jarang-jarang ribut-ribut lagi bang di Twitter. Ya karena gue ributnya emang tertentu aja. Gue nggak yang apa-apa juga gue ributin gitu. Gue ributnya emang fokus-fokus kayak misalnya LGBT feminis, LGBT pencinta hewan, lingkungan, gitu-gitu aja tuh fokus-fokusnya yang gue LGBT gitu. Yang ngerasa keganggu aja ya. Yang gue fokusin gitu. Kalau ya di luar itu mau ada ribut apa gue kagak ikut campur. Mau loli mau kayak heboh kayak gue kagak ikut campur. Karena gue nggak fokus ke situ. Tapi kalau udah yang ribet-ribet soal lingkungan, ribet-ribet pencinta hewan kayak yang anjing di GI itu gue baru gue ikut-ikutan bersuara tuh. Kalau yang landak Jawa bang, lu tahu gak beritanya? Gue lihat tuh Yang ditahan. gara-gara itu hewan langka ya. Iya. Apa pendapat lu? Itu yang ngelaporin dia emang dari pihak pencinta hewan itu ya berarti ya. Iya, kayaknya tuh tetangganya dah iseng gitu. Iya. Gue nggak terlalu fokus juga tuh soalnya tuh emang aneh juga tuh Pak yang ngelaporin kan pencinta hewan karena dia dianggap melihara hewan langka yang harusnya nggak boleh dipelihara. Padahal gara-gara dia tuh hewan langka bisa beranak. Iya jadi kagak langka kan bisa kagak langka gitu bisa nambah banyak. Emang aneh kagak jelas apa yang mau diperjuangin sebenarnya. Kalau emang di pencinta hewan takut nih hewan langkanya punah, berarti harusnya didukung nih kegiatan si bapak ini orang bisa bikin beranak, Iya. ya kan? Bisa jadi Kenapa banyak. dilaporin? Iya aneh. Tapi lu gak fokus ke situ ya? Gue kagak ngikutin kemarin tuh ininya berita nih, karena itu bukan yang Mengganggu lu. mengganggu gue mungkin. Oh lu bukan dari berita viral gitu-gitu ya? Iya. Kalau biasanya kan komik-komik kan nyari premisnya kan dari yang viral-viral. Iya. Kalau lu dari yang mengganggu lu aja sebenarnya. Betul, mungkin kalau itu dia viral, waktu itu dia viral lewat juga di gue, cuma gue kayaknya nggak nangkep apa nih masalahnya, nggak ada yang terlalu berlebihan atau ribet-ribetnya, udah nggak ikut-ikutan komen. Kalau yang sampai gara-gara anjing pecat aja nih satpamnya gitu, tuh, weh apa nih anjing toto main nyuruh-nyuruh pecat-pecat orang nih lebay nih, gitu. Baru gue ikut-ikutan. Itu yang satpam bukan? Iya yang di GI itu. Tapi akhirnya ternyata dia itu anjingnya sendiri bang. Iya, Yang dipukul anjingnya sendiri karena mau nerekam mau kucing. anak kucing iya. Ya jadi malu tuh si Probi Purba. Bener makanya. Kocak. Main asal-asal rekam aja orang ini kadang-kadang kagak tahu aslinya gimana. Iya. Akhirnya dipecat gak itu bang? Katanya sih enggak, katanya balik kerja lagi. Oh yang gitu-gitu yang mengganggu. Terima kasih banyak Bang Popon. Siap. Udah mampir ke The Authority. The Authority. Jangan lupa beli tiketnya full body. Masih bisa dibeli di Tip-Tip. Betul. Dan saksikan yang di Jakarta teman-teman. Ya. Thank you.